Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian, bahwa wajib memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan apa yang dipahami oleh siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini saya sudah berikan kaidah. Kenapa kalau ada suatu ibadah yang tidak dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita lihat apakah mereka meninggalkannya itu karena belum dibutuhkan di zamannya, atau karena masih ada penghalangnya. Kalau ternyata mereka tinggalkan sementara dibutuhkan di zaman mereka dan juga tidak ada penghalangnya, artinya mereka mampu melakukan itu, maka itu menunjukkan bahwa para sahabat ya tidak mau atau tidak menganggap itu disyariatkan. Makanya Hudzaifah ibn Yaman berkata, kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan kalian melakukannya. Setiap ibadah yang tidak pernah setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian lakukan. Ya. Kenapa? Masalah ibadah sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua. Tidak ada satupun yang memasukkan ke dalam surga dan menyelamatkan dari api neraka kecuali sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ini yang berhubungan dengan perkara yang para sahabat tidak melakukannya, ya ikhwatul Islam. Adapun sudah kita sebutkan tadi yang sebelumnya tentang perkara yang diperbuat oleh para sahabat. Maka perbuatan para sahabat sudah saya sebutkan tadi tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama di zaman siapa? Rasulullah sallallahu alaihi. Maka kalau itu disetujui oleh Rasulullah itu jadi syariat. Tapi kalau tidak disetujui oleh Rasulullah maka tidak menjadi apa? Syariat. Ada tidak perbuatan sahabat yang tidak disetujui oleh Rasulullah? Banyak. Di antaranya seperti ada 3 sahabat yang datang kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka bertanya bagaimana sih ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika diberitahu bagaimana ibadah Rasulullah, apa yang terjadi? 3 orang ini berkata, "Aina nahnu min Rasulillah?" Siapa kita dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau Rasulullah kan sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang, sedangkan kita tidak. Apa kata mereka? Salah satu mereka berkata, "Saya akan sholat malam terus-menerus, tidak akan pernah tidur." Yang satu berkata, "Saya akan berpuasa terus-menerus, tidak akan berbuka." Yang satu berkata, "Saya tidak akan menikah." Makanya rupanya ya tiga orang ini ucapannya sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar itu Rasulullah bersabda, "Antumul ladzina qultum kadza wa kadza." Apakah kamu yang pernah melakukan perbuatan ini dan begitu? Kamu yang mengatakannya? Kata mereka, "Betul ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Apa ama wallah inni akhsyakum lillah wa atqakum lah." Ketahuilah demi Allah, aku ini lebih takut dari kalian dan lebih bertakwa dari kalian. Tapi aku sholat, aku pun tidur malam. Aku berpuasa, aku pun berbuka. Dan aku menikah. Maka siapa yang tidak menyukai sunnahku,
maka ia bukan dari golonganku, kata Rasulullah SAW. Maka boleh nggak kita mengikuti sahabat yang 3 orang tadi? Nggak boleh. Kenapa? Karena diingkari oleh Rasulullah SAW, tidak sesuai dengan perbuatan Rasulullah SAW. Pernah juga sahabat, Pak, di perjalanan mereka berzikir dengan keras. Ketika melewati tempat tinggi mereka ucapkan Allahu Akbar dengan keras. Ketika turun subhanallah dengan keras. Apa kata Rasulullah? Irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asaman wala ghaiba. Kalian ini kasihani diri kalian sendiri itu. Kalian tuh tidak sedang menyeru Allah yang tuli lagi jauh, akan tetapi kalian sedang menyeru Allah yang maha mendengar lagi maha dekat. Iya. Maka perbuatan sahabat ini bisa diamalkan, Pak? Tidak bisa. Kecuali yang ada dalilnya jelas ditetapkan oleh apa? Dalil. Dan perlu diketahui, Pak, para sahabat tidak ada yang berani di antara mereka yang berani berbuat bid'ah dalam agama. Jangankan para sahabat, guru mereka yaitu Rasulullah saja gak berani mengucapkan kalau belum dapat dalil dari Rasulullah, dari Allah langsung. Rasulullah pernah didatangi seorang sahabat dan bertanya, "Ya Rasulullah, aku sedang berihram sementara kutuku berjatuhan ini." Sementara kan kalau sedang berihram gak boleh cukur rambut. Dan aku sudah tidak kuat dengan kutuku ini, ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun tidak berani menjawab, diam Rasulullah. Tak lama kemudian diberikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Setelah selesai dapat wahyu, Rasulullah bertanya, "Mana tadi yang bertanya kepadaku?" Kata Rasulullah, "Cukurlah rambutmu dan bayarlah hadyu dam, menyembelih seekor kambing." Baru Rasulullah berani jawab. Belum dapat wahyu, Rasulullah SAW tidak berani jawab. Ya. Demikian pula para sahabat Rasulullah SAW. Makanya metode yang paling luar biasa ya akhwat Islam dalam memahami din ini hanyalah metode para sahabat Rasulullah SAW. Di antara metode para sahabat, Pak, mereka tidak pernah mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan Rasulnya. Ini metode agung yang diajarkan oleh para sahabat kepada kita, Pak. Tidak ada satupun sahabat yang mendahulukan perkataan Abu Bakar daripada perkataan Rasulullah. Ada? Tidak ada. Ibnu Umar, beliau pendapatnya haji tamattu sama dengan Ibnu Abbas. Tapi ketika ditegur kepada Ibnu Umar, "Ayahmu Umar menyelisih pendapatmu." Apa kata Ibnu Umar? Ucapan yang luar biasa. "Apakah ayahku lebih aku dahulukan atau sabda Rasulullah SAW?" Luar biasa ucapan Ibnu Umar ini, Pak. Naam, para sahabat kalau tidak mendapatkan dari Rasulullah, mereka melihat ada nggak fatwa Abu Bakar. Kalau tidak ada fatwa Abu Bakar, mereka lihat ada nggak fatwa Umar. Kalau mereka dapatkan fatwa Abu Bakar, mereka pegang kuat-kuat fatwa Abu Bakar. Iya, kalau sudah tidak ada nas dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian kita bersikap. Selama ada dalil nas dari Al-Quran dan hadis, pendapat siapapun dari ulama, ya, minggir dulu. Dalil dari Al-Quran dan hadis itulah yang lebih kita dahulukan, Pak, karena inilah metode para sahabat Rasulullah SAW. Sudah saya sebutkan tadi, Pak, perkataan Ibnu Abbas, ya, bahwa Ibnu Abbas berkata apa? Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama, hampir-hampir turun batu dari langit kepada kalian. Aqulu lakum qala Rasulullah, aku sampaikan kepada kalian sabda Rasulullah, lantas kalian menyampaikan kepadaku perkataan Abu Bakar dan Umar. Artinya kalau sudah ada nasnya jelas, ini nas. Masalahnya tahu nggak nas, Pak? Hah? Nas apa nas? Nas itu bukan cuma dalil. Dalam ilmu usul fikih, dalil itu, Pak, dari sisi jelas atau tidak penunjukannya itu dibagi. Ada nas, ada zahir, ada mujmal, ada mubayyan. Nas itu adalah dalil yang maknanya cuma satu, tidak ada makna yang lain. Jelas, gamblang sudah. Ini namanya apa? Nas.
Contoh nas sabda Nabi, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu arak. Wa kullu khamrin haram. Setiap arak itu haram. Rasulullah mentansis jelas tegas di situ. Setiap yang memabukkan itu apa? Haram. Setiap yang memabukkan haram. Nas. Ada lagi namanya zahir. Apa zahir? Yaitu dalil yang mempunyai dua makna atau lebih. Tapi yang satu lebih kuat daripada yang lainnya. Makna yang satu lebih kuat daripada makna yang lainnya. Nah, kebanyakan perselisihan para ulama itu dalam masalah dalil yang seperti ini, Pak. Apakah makna hadis ini sesuai dengan zahirnya atau tidak? Paham tidak, Pak? Hah? Nggak paham ya? Iya. Tolong fokus dulu ke saya, Pak. Jangan ngeliatin Bang Heru. Masalahnya antum pada ngeliatin Bang Heru sih. Iya. Yang ceramah saya bukan Bang Heru. Nas itu tadi apa? Dalil yang maknanya cuma satu, jelas gamblang sudah. Tidak mengandung makna yang lain. Zahir apa? Dalil yang memiliki dua makna atau lebih, tapi salah satunya yang paling kuat. Paham tidak, Pak? Saya mau tanya, kalau saya ngomong ke antum, saya ngelihat singa tadi, apa yang antum pahami? Kau diem? Tadi saya ngelihat singa, yang antum pahami apa? Enggak, singa ini apa maknanya? Yang antum pahami hewan buas. Masih ada enggak kemungkinan yang lain makna singa? Ada. Yaitu lelaki yang kuat dan hebat, pemberani, singa. Tapi kiasan. Ada enggak kemungkinan saya bilang, saya melihat singa tadi maksudnya laki-laki yang kuat? Ada kemungkinan enggak, Pak? Ada, tapi yang paling kuat yang mana? Makna yang pertama, binatang buas. Karena perkataan seseorang harus dibawa dulu kepada makna yang langsung dipahami. Paham tidak? Tidak boleh dibawa kepada makna yang lain kecuali kalau ada indikasi. Contoh, saya tadi melihat singa menunggang kuda. Gak mungkin antum pahami itu binatang ternak. Binatang buas. Gak mungkin orang nunggang kuda kok. Berarti apa maknanya? Oh, maknanya laki-laki yang, berarti makna yang kuat tadi tidak mungkin kita pakai karena ada indikasi yang menunjukkan, memalingkan makna kepada makna yang, paham gak, Pak? Paham? Sekarang, Pak, kalau kita berbicara sehari-hari, yang kita ambil makna yang lemah atau makna yang kuat? Kuat dulu. Gak boleh dibawa kepada makna yang lemah kecuali dengan dalil atau indikasi. Paham tidak? Kalau ada orang tua berkata kepada anaknya, "Nak, beliin ayam ke pasar. Pulang-pulang bawa kambing." Bapaknya bengong, "Kamu kok bawa kambing?" "Pak, yang saya pahami kata ayam itu binatang ternak. Jadi saya pahami dari perkataan Bapak semua binatang ternak bisa saya beli." Boleh nggak bapaknya marah, Pak? Ngambek. "Woi, ayam tuh beda sama kambing, tahu?" Ayam ya ayam, yang dipahami yang lain. Paham nggak, Pak? Kalau orang itu memahami dalil belum apa-apa sudah dibawa kepada makna yang lemah dan dibuang makna yang kuat tanpa ada apa? Dalil atau indikasi, inilah Pak kesesatan. Ya. Maka dari itulah yang akal Islam. Kalau ada orang misalnya mengatakan, ya, oh makna ayat ini kiasan aja, sebenarnya maknanya begini. Kita minta dalilnya mana? Kalau itu kiasan, buktinya apa? Kalau Al-Quran itu dibawa kepada makna yang lemah dulu, berarti Al-Quran gak fasih. Disebut fasih itu kalau kita langsung pahami tanpa harus berpikir lebih dahulu. Maksudnya dalam berpikir dalam artian,
maknanya jelas, artinya sesuai yang tampak kepada kita. Kita berbicara sehari-hari aja pasti memahami sesuai dengan makna yang kuat, ya nggak? Mas, tolong dong ambilin baju saya. Tolong dong ambilin baju. Ya. Pasti yang antum pahami baju apa, Pak? Hah? Pakaian. Ya udah. Nggak mungkin antum berpikir, oh baju mungkin pakaian. Pakaian kan ada dua, ada celana, ada baju. Ya udahlah, yang penting saya pakaian lah, ambil lah. Celana diambil. Salah. Tolong dong ambilin pensil, pulpen diambil. Salah, Pak, seperti ini. Jadi kalau nas beda dengan dohir. Paham tidak? Jadi kalau sudah ada nas, pendapat siapapun minggir. Kias minggir. Nggak boleh. Tapi kalau dohir dilihat. Ya, ada enggak dalil yang memalingkan dari makna dohir kepada makna yang? Kalau tidak ada, wajib kita memegang kepada dohirnya dulu. Paham tidak, Pak? Nah, makanya Pak, ini keyakinan seluruh ulama. Wajib memahami dalil kepada dohirnya dulu. Enggak boleh dibawa kepada makna lain yang lemah kecuali dengan dalil. Kita yang berpegang kepada dohir seringkali disebutnya oleh orang apa? Dohiri itu. Tahu nggak dohiri, Pak? Terlalu memahami sesuai dengan teks dan lahiriah. Masya Allah, Pak. Saya bilang kalau kita nggak lahiriah, susah loh kita berinteraksi. Karena semua ucapan manusia pasti sesuai dengan lahiriahnya dulu kita pahami, ya nggak? Demikian pula perkataan Allah dan Rasulnya. Harus. Ini sahabat. Saya berikan contoh. Para sahabat itu mengambil ayat sesuai dengan lahiriahnya dulu. Sampai ada dalil memalingkannya. Ketika Allah turunkan firman-Nya, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezoliman. Perhatikan, Pak, dalam bahasa Arab zalim di sini nakiroh, dalam bentuk nafi, peniadaan lagi. Dalam bahasa Arab, nakiroh dalam bentuk nafi ini mempunyai makna umum. Mana apa? Berarti mencakup semua kezoliman. Semua apa? Kezoliman. Paham tidak? Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezoliman, bagi mereka keamanan dan mereka dapat hidayah. Mendengar ini sahabat berat banget, Pak, mendengar ayat ini. Wallahi berat para sahabat. Datanglah mereka kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berat sekali ayat ini ya Rasulullah. Siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zolim ya Rasulullah? Paham tidak, Pak? Lihat para sahabat mengambil memaknai kata zolim dalam ayat ini sesuai dengan apa? Bentuknya dulu yang bersifat apa? Umum. Kata Rasulullah, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zolim ya Rasulullah? Kalau ternyata syarat untuk dapat keamanan, dapat hidayah, tidak pernah buat zolim, kami tidak mampu itu ya Rasulullah. Karena kami manusia pasti pernah berbuat apa? Dosa. Sedangkan dosa termasuk kezoliman enggak? Sekecil apapun dosa zolim enggak, Pak? Zolim. Makanya sahabat paham usul fikih enggak? Paham banget. Mereka paham betul-betul bentuk bahasa Arab dan kefasihan mereka. Maka baru Rasulullah SAW menjelaskan, bukan itu maksud zolim dalam ayat itu. Apa kalian tidak mendengar ayat yang lain? Allah berfirman, inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang, rupanya Rasulullah menjelaskan yang dimaksud dengan zalim itu apa? Syirik. Baru para sahabat faham makna zalim di sini rupanya yang lain. Apa itu? Syirik. Paham tidak, Pak? Nah, itulah metode para sahabat dalam memahami ayat, dalam memahami dalil. Tidak boleh dipalingkan dulu kepada makna yang lain kecuali kalau memang ada dalil yang kuat. Beda dengan orang yang tidak mengikuti metode para sahabat. Ketika Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman istawa di atas arash.
Apa kata mereka yang tidak menerima Allah bersemayam di atas arsy? Istawa kan maknanya banyak. Ya. Tidak bisa kita bawa kepada satu makna. Padahal Pak, istawa itu kalau istawa doang betul maknanya ada 6. Tapi kalau istawa ala setelahnya ada ala, tidak ada makna kecuali satu. Yaitu ala dan ala wartafa, tinggi. Ya, dan ini yang dipahami oleh para ulama bahasa Arab seperti Ibnul Arabi, ya, dan yang lainnya. Ya. Nah, mereka tidak menerima Allah bersemayam di atas arsy. Ketika mereka mengatakan membawakan ayat ini Ar-Rahman 'alal arsy istawa, gak mungkin Allah bersemayam di atas arsy. Kenapa? Gak masuk di akal. Karena kalau Allah bersemayam di atas arsy berarti Allah butuh tempat. Mereka jadikan dalil akal untuk memalingkan. Padahal ya akhi, dalil akal ini tidak boleh dijadikan dalil kalau ternyata jelas-jelas bertabrakan dengan nas. Dengan tidur mas, pusing ya, nggak paham ya, apa gimana? Khusyuk Ustaz, khusyuk. Pahami ya, tolong, ini masalah cukup butuh pemahaman soalnya. Ya, maka mereka palingkan. Oh, maksudnya istawa itu istaula. Istaula artinya menguasai. Jadi artinya apa? Ar-Rahman menguasai arsy. Padahal Pak, seorang ulama bahasa Arab terkemuka mengingkari pemahaman ini. Beliau bernama Ibnul Arabi. Beliau ketika mengatakan, ada orang mengatakan istawa di sini maknanya istaula. Apa kata dia? Uskut, diam kamu. Dalam bahasa Arab, kata istaula menguasai itu tidak bisa kecuali kalau ada lawannya. Allah menguasai arsy. Artinya istaula dalam bahasa Arab itu menguasai kalau ada lawannya. Kalau ada apa? Seperti misalnya Jakarta diduduki oleh Belanda, kemudian kita lawan, menanglah kita. Kita yang menguasai Jakarta. Misalnya Pak. Maka kita itulah namanya istaula. Itu dalam bahasa Arab kata Ibn Arabi. Ya, sedangkan Allah tidak ada lawannya. Siapa lawan Allah? Emang sebelum dikuasai oleh Allah arsy itu siapa yang menguasai itu arsy? Nggak ada Pak. Maka dari itulah ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Sebelum arsy nggak ada. Sebelum Allah menciptakan arsy, Allah di mana? Kepo. Kok kepo? Iya Pak, karena Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Mikirin kayak gituan pakai akal susah loh Pak. Terus sebelum Allah menciptakan langit dan bumi termasuk arsy, Allah di mana, ngapain aja Allah? Kepo loh. Nggak usah ditanya itu. Itu urusan Allah, hanya Allah yang Maha tahu. Iya, Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Makanya ya akhi, ya, para sahabat nggak pernah nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gimana sih caranya Allah tertawa? Enggak. Ketika Rasulullah SAW bersabda kepada seorang Arab Badawi, Allah tertawa. Apa kata Arab Badawi ini? Lan na'dima khairan min rabbin yadhak. Kalau gitu kita tidak akan kehilangan kebaikan dari Allah yang tertawa. Orang Arab itu nggak tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, tertawanya kayak kita apa gimana ya? Dipikirin nggak ada satupun sahabat nanya kepada Rasulullah begitu Pak. Iya. Inilah ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Metode para sahabat dalam masalah akidah. Iya. Dalam masalah fikih, dalam masalah yang lain, memahami dalil sesuai dengan apa? Lahiriahnya dulu. Tidak memalingkan kecuali dengan apa yang adanya apa? Dalil yang menunjukkan kepada hal itu. Paham tidak Pak? Na'am ya akhul Islam. Iya. Makanya penting akhi, merujuk pemahaman sahabat itu penting. Para tabi'in saja merujuk sahabat ketika muncul pemikiran yang menyeleneh di zamannya. Insyaallah antum pernah dengar kan kisah tentang munculnya Qadariyah, tahu kan? Waktu itu Ibnu Umar mengatakan adalah yang pertama kali muncul di Basrah itu siapa? Yang pertama kali
yang pertama kali menolak takdir itu di kota Basrah, namanya Ma'bad al-Juhani. Maka aku bersama Humaid bin Abdurrahman pergilah kemana? Ke Mekah untuk bertanya kepada para sahabat tentang masalah itu. Diceritakan kepada Ibnu Umar. Apa kata Ibnu Umar? Kalau kamu bertemu dengan mereka, beritahu kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Lihat, para tabi'in saja nanya ke sahabat dalam menilai berbagai macam akidah yang baru muncul. Kita juga sama, Pak. Harus, ya. Nah, inilah saudara-saudaraku sekalian. Yang jelas, Pak, agar kita mengetahui bagaimana pemahaman para sahabat, tidak mungkin secepat ini kita duduk di sini. Hanya beberapa jam, enggak mungkin. Harus ada kajian rutin. Merujuk langsung kepada kitab-kitab para ulama yang telah menyebutkan dengan sanad-sanadnya kepada para sahabat. Ya, baca tuh kitab Al-Ajuri, Imam Al-Ajuri dalam kitabnya Asy-Syariah. Syarhus Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah, demikian pula Imam Al-Muzani. Imam Al-Laka'i dalam kitab I'tiqad Syarh I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah dan yang lainnya. Allahu a'lam. Apa sih bedanya manhaj dengan madhab? Iya. Manhaj itu, Pak, adalah metode di dalam memahami. Itu manhaj. Sedangkan madhab adalah hasil ijtihad seorang imam atau ulama. Ya. Madhab secara bahasa Arab dari kata dhahaba yadhabu, artinya pergi. Dhahaba yadhabu, dhahaban wa madhaban, artinya tempat pergi. Maksudnya gimana? Pendapatnya. Ya. Maka kalau pendapat seorang ulama disebut itulah madhabnya dia. Paham nggak, Pak? Nah, di dunia Islam ini kemudian terkenal ada istilah 4 madhab. Padahal ulama banyak loh, Pak, cuma bukan 4. Kenapa kemudian jadi 4 madhab? Karena merekalah yang paling banyak pembelanya, Pak. Dan memang dari sisi keilmuan juga luar biasa. Wailah di zaman Imam Syafi'i ada nggak ulama-ulama yang sekaliber dengan Imam Syafi'i, bahkan lebih dari Imam Syafi'i? Banyak dari sisi keilmuan. Tapi kefakihan Imam Syafi'i luar biasa. Sehingga ya banyak murid-muridnya, banyak pembela-pembelanya. Di zaman Imam Malik ada nggak yang sekaliber dengan Imam Malik? Banyak, Pak. Bahkan banyak sebagian ulama lebih mendahulukan keilmuan Laits bin Sa'ad daripada Imam Malik sezaman itu. Ya, tapi ternyata yang lebih masyhur Imam Malik karena murid-muridnya yang tersebar dan pembela-pembelanya lebih banyak. Ya. Imam Bukhari kenapa nggak jadi madhab sendiri, Pak? Padahal kan namanya masyhur sekali Imam Bukhari kan ya. Iya. Karena ternyata, Pak, ulama-ulama setelah imam yang 4 itu mereka ternyata lebih merojikan salah satu pokok-pokok salah satu dari madhab itu. Imam Bukhari lebih banyak condong dalam masalah usul-usul madhab itu kepada Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Sehingga dikatakan Imam Bukhari itu madhabnya Syafi'iyah. Walaupun beliau banyak juga menyelisihi madhab Syafi'i. Karena tidak ada satupun ulama madhab yang fanatik kepada madhabnya. Tidak ada satupun ulama madhab yang mengatakan nggak boleh keluar dari madhab, nggak ada. Imam Nawawi, beliau terkenal madhab Syafi'i, tapi beliau menyelisih madhab Syafi'i dalam masalah daging unta. Imam Al-Khattabi, terkenal beliau madhab Syafi'i, tapi beliau menyelisih madhabnya sendiri dalam 119 permasalahan. Ibnu Hajar Al-Asqalani, terkenal beliau madhab Syafi'i, tapi antum baca dalam Fathul Bari, banyak sekali, seringkali beliau menyelisih madhabnya karena adanya dalil yang menurut beliau lebih kuat dan lebih rajih. Ya. Terus kenapa ulama-ulama dinisbatkan kepada madhab? Mereka dinisbatkan kepada madhab karena mereka lebih merojihkan pokok-pokok madhab. Karena dia merojihkan pokok suatu madhab, dinisbatkanlah kepada madhab itu. Makanya kata Ibnu Qayyim, orang awam tidak bisa dinisbatkan kepada madhab manapun. Karena mereka tidak faham pokok-pokok madhab.
Yang bisa dinisbatkan kepada madhab itu orang yang betul-betul paham tentang pokok-pokok madhab. Ya, paham tidak Pak? Nah ini yang akal Islam. Di Indonesia sendiri Pak, banyak orang yang mengatakan ente nggak usah banyak-banyak madhab, kenapa? Madhab Syafi'i udah Syafi'i aja. Tapi ternyata dalam kelakuannya sehari-hari juga dia nggak kuat-kuat banget berpegang kepada madhab Syafi'i. Saya berikan contoh. Kalau habis sholat dikerasin tuh. Tiap habis sholat dikerasin. Padahal itu bukan madhab Syafi'i Pak. Madhab Syafi'i itu pendapatnya adalah zikir setelah sholat sir, bukan keras. Yang dikeraskan itu madhab Hambali. Imam Syafi'i mengatakan boleh dikeraskan dalam rangka taklim, mengajarkan, tapi itu tidak boleh terus menerus, sesuai dengan kebutuhan selesai. Sementara di Indonesia yang mengaku madhab Syafi'i malah melakukannya terus menerus. Jadi dalam masalah ini boleh dong pindah dulu kepada Hambali? Ya nggak apa-apa. Kalau buat mereka nggak apa-apa, buat kita nggak boleh. Itulah aneh. Iya. Bagaimana dengan sebagian orang yang banyak melakukan perkara bid'ah padahal sanadnya sampai ke Rasulullah? Pak, tidak setiap orang yang punya sanad sampai Rasulullah bisa dijamin akidahnya dan cara ibadahnya. Banyak ulama-ulama hadis yang sanadnya jelas ke Rasulullah, tapi ternyata pemikirannya sesat. Imam Bukhari dalam sahihnya mengeluarkan perawi hadis yang bernama Imran bin Hattan. Ya. Dia punya sanad sampai Rasulullah sallallahu alaihi. Antum pahami Pak, sanad itu bukan artinya kita punya keturunan ke Rasulullah, bukan. Sanad itu artinya kita punya rantai perawi sampai ke Rasulullah, itu sanad namanya. Paham tidak? Iya, itu sanad namanya. Jadi kalau Imam Bukhari nggak punya sanad karena bukan keturunan Rasul, ajib. Ini istilah dari mana sanad seperti itu? Sanad itu seluruh ulama hadis mengatakan yaitu perantai perawi yang menyampaikan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, ya akal Islam, Imran bin Hattan banyak dia perawi hadis, punya sanad ke Rasulullah, tapi pemikirannya Khawarij. Bahkan dia pentolan Khawarij. Imran bin Hattan itu. Dia tadinya Ahlussunnah, Pak. Gara-gara nikah, gara-gara jatuh cinta sama wanita Khawarij itu antik banget. Akhirnya dia nikahi, tapi wanita itu memberikan syarat, kamu harus pindah ke Khawarij. Mau. Akhirnya dia jadi pentolan Khawarij gara-gara istrinya. Makanya antum kalau nikah jangan cuma sebatas lihat cantik, Mas. Itu ini aja lah, apa namanya. Lihat Pak, Aban bin Taglib, apa kata Imam Zahabi? Aban bin Taglib Syi'iyun ghalin. Aban bin Taglib ini seorang perawi hadis Pak, tapi dia Syiah. Apa kata beliau? Tapi dia jujur, Syiah yang jujur nih. Falana riwayatu, buat kita riwayatnya, buat dia bid'ahnya. Tuh lihat. Berarti orang yang punya sanad dapat jaminan lurus nggak Pak pemahamannya? Enggak Pak. Makanya sebagian orang yang meledek kita katanya kamu itu nuntut ilmu nggak punya sanad. Ya. Ilmu itu harus mangkul, kalau nggak mangkul kepacul. Maksudnya mangkul apa? Kata mereka harus ada sanadnya ke Rasulullah SAW. Ya akhi, di zaman sekarang sanad itu tidak penting. Kenapa? Karena di zaman sekarang sanad itu bukan untuk diperiksa, tapi sebatas melestarikan saja. Pemeriksaan sanad hadis itu berhenti di abad ke-5 Hijriah. Karena para ulama sudah mencatat hadis dalam kitab-kitab mereka. Jadi kita memeriksa sanad hanya dari kitab ulama itu saja. Misalnya hadisnya diriwayatkan siapa? Al-Hakim. Baik. Kita periksa dari Al-Hakim ke Rasulullah. Hadisnya diriwayatkan Tirmidzi. Baik. Dalam di mana? Di sunannya. Kita periksa dari Imam Tirmidzi ke. Adapun sanad kita ke Imam Tirmidzi nggak perlu diperiksa, Pak. Nggak perlu diperiksa. Keder, San.
Kalau di zaman sekarang harus diperiksa juga, panjang banget ini sana. Yang kedua, siapa yang sikonya kayak para ulama dulu? Soalnya, ya. Maka dari itulah ya akhwan Islam, di zaman sekarang sanad itu hanya untuk apa? Melestarikan saja. Dan alhamdulillah saya juga punya sanad. Kalau dikatakan kata siapa Ustaz Salaf mau punya sanad, saya punya sanad. Saya punya sanad sampai Imam Bukhari. Saya dikasih ijazah oleh guru saya ya, Syekh Muhammad ya Al-Adhami, beliau yang ngasih ijazah Sahih Bukhari. Alhamdulillah. Ya, tapi sampai Imam Bukhari. Tetap yang diperiksa bukan dari saya ke Imam Bukhari, dari Imam Bukhari ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apabila dalam menjalankan sunnah jiwa kita terancam, tertekan, terfitnah, terini dari apakah boleh kita menjalankan sunnah tersebut? Terancamnya gimana nih? Ya. Mesti jelas ya. Kalau terancam antum, kalau antum melaksanakan sunnah, dor mati, darurat. Tapi kalau antum mau istiqomah nggak masalah, itu lebih besar. Kalau kamu pakai jenggot, tembak. Misalnya gitu Pak, terpaksa dicukur jenggot, darurat. Gimana lagi? Karena mempertahankan nyawa lebih didahulukan, darurat. Tapi kalau terancam maksudnya cuma dicemooh, atau dituduh teroris, atau cuma ya susah cari masuk ke pabrik, cukur dulu tuh. Ya nggak bisa. Itu bukan darurat Pak, bukan. Rezeki Allah yang atur. Kalau seperti itu para nabi nggak berdakwah. Para nabi dituduh dukun, dituduh berbagai macam tuduhan Pak. Nggak usah didengerin. Maka terancamnya kayak gimana dulu? Kalau antum gara-gara terancam disebut teroris, gara-gara itu antum cukur janggot, itu namanya antum ketakutan. Mental antum mental tempe. Iya. Makanya benar kata para ulama, orang yang berpegang kepada sunnah itu hanyalah lelaki-laki yang gentle. Iya, yang berpegang kepada sunnah Rasul itu tidak setiap laki-laki bisa, tidak setiap orang bisa, Pak. Hanya para gentleman saja yang kuat memegang sunnah Rasul SAW. Siap untuk disebut apa? Teroris, padahal bukan teroris. Siap disebut kebanjiran, padahal enggak kebanjiran. Ya. Siap disebut Wahabi, padahal bukan anaknya Mang Wahab. Padahal bukan Wahabi aja nggak tahu. Ya. Ada teman kita gitu Pak, Ustaz saya tuh bingung, saya kok disebut Wahabi ya? Emang Wahabi apa ya Ustaz ya? Kasihan Wahabi aja nggak tahu disebut Wahabi. Saya ngikutin sunnah Rasul disebut Wahabi. Harus siap Pak, memang di zaman sekarang ini harus punya sifat gentle orang yang ngikutin sunnah itu. Ya, siap dijauhi orang, siap disinisin orang. Udah, kalau antum yakin kalau Allah membela kita, ya, siapapun manusia tidak akan bisa mencelakakan kita. Tegar insya Allah. Makanya di antara nasihat Rasulullah kepada Ibnu Abbas apa? Wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ketahuilah hai anak, kalaulah seluruh manusia bersatu padu untuk memberikan manfaat kepada kamu, mereka tidak akan mampu kecuali dengan apa yang Allah telah tuliskan. Kalaulah mereka semua bersatu padu untuk memberikan bahaya kepadamu, mereka pun tidak akan mampu kecuali dengan apa yang Allah izinkan. Kalau kita yakin nih hadis Pak, tegar kita Pak. Gak takut dengan celaan manusia, gak takut disebut apapun. Yang penting Allah ridho kepada saya. Saya mau disebut sesat, terserah, saya punya dalil jelas. Masa saya punya dalil pendapat ulama dan yang lain disebut sesat? Itulah yang akal Islam, butuh kesabaran. Dan anehnya Pak ya, kita yang ngikutin sunnah baru diejek segitu udah ketakutan gitu.
Orang liberal yang jelas-jelas sesatnya tegar Pak di atas liberalnya Pak. Tegar itu Pak. Ya, istiqomah. Istiqomah. Saya jadi ingat ya kisah Imam Ahmad ketika beliau hendak disiksa gara-gara dipaksa untuk mengatakan Al-Quran Makhluk. ya, kisahnya diriwayatkan oleh anaknya Imam Ahmad namanya Abdullah. Abdullah suatu ketika sering mendengar bapaknya selalu berkata semoga Allah merahmati Haytham. Kata Abul Haytham, kata anaknya, ayahku siapa sih Abul Haytham? Kok engkau sering kali mendoakan dia? Kata Imam Ahmad apa? Dialah di antara sebab aku kuat menghadapi siksaan. Gimana kisahnya? Ketika aku hendak dibawa ke tempat penyiksaan, bajuku ditarik oleh seseorang dari belakang. Kemudian orang itu berkata, "Ya Aba Abdillah, kamu kenal saya tidak?" "Enggak," kata Imam Ahmad. "Saya Abul Haytham. Saya perampok nomor 1 di negeri ini. Saya disiksa 17 tahun untuk meninggalkan perampokan, tapi saya istiqomah tidak tinggalkan." "Kamu hai Abu Abdillah di atas kebenaran. Istiqomahlah kamu di atasnya." Imam Ahmad langsung kuat Pak, Masya Allah. Kalau dia istiqomah di atas, masa saya nggak istiqomah? 17 tahun disiksa buat tinggalin perampokan, masa ini enggak? Masya Allah. Makanya semenjak itu Imam Ahmad tuain terus Abul Haytham. Iya. Ana pernah masih duduk dalam sebuah halaqah, sempat Ana mau keluar tapi Ana dikatakan tidak bisa menerima perbedaan. Ana akhirnya bertahan untuk menjaga ukhuwah dan kami yang sudah lebih dari 10 tahun. Ini gimana ya Ustadz? Ini halaqahnya sesuai dengan manhaj salaf apa enggak? Kalau halaqahnya enggak sesuai dengan manhaj salaf, kenapa sih antum pertahankan hanya demi menjaga ukhuwah? Apakah antum lebih senang diri antum terbawa oleh syubhat mereka demi menjaga ukhuwah daripada menjaga hati kita dari syubhat? Semua ulama sepakat Pak, duduk di majelis orang yang pemikirannya menyimpang nggak boleh. Imam Ahmad, tahu Imam Ahmad? Beliau pernah melewati majelis ta'limnya Mu'tazilah, maka beliau menutup apa? Telinga. Dan menyuruh anaknya tutup. Imam Ahmad berkata kepada anaknya, "Hai anakku, hati kita lemah sementara syubhat menyambar-nyambar." Imam Ahmad hafal 1 juta hadis Pak, masih begitu. Antum berapa hadis? Kita ini 40 hadis saja nggak hafal, lebih berani dari Imam Ahmad. Wallah, lebih berani dari Imam Ahmad untuk mendengarkan apa? Syubhat. Banyak di antara kita nih zaman sekarang Pak punya sifat apa? Penasaran yang nggak bagus. Penasaran pengen buka websitenya orang ini, baca. Akhirnya apa? Karena keilmuannya masih lemah. Akhirnya apa? Benar juga, jangan-jangan dia benar nih. Antum belajar aja nggak becus, udah berani buka ya tempat-tempat syubhat. Orang kayak ginian ini mudah sekali terseretnya Pak. Imam Ahmad yang sudah hafal 1 juta hadis saja masih nutup gini. La haula wala quwata illa billah. Maka dari itulah ya akhi, ya penting ya untuk berhati-hati dalam masalah din, penting. Memilah dan memilih guru itu penting sekali di zaman sekarang. Kalau di zaman Imam Ahmad, mereka berkata apa? Kami kalau mau mengambil ilmu dari seseorang, kami duduk 2 bulan memperhatikan orang itu. Dan kami bertanya-tanya ke orang, bagaimana dia, akidahnya, keilmuannya, dan yang lainnya. Sampai-sampai yang bertanya, apakah kamu hendak menikahkan dia dengan anakmu? Sekarang enggak, kita enggak punya manhaj seperti itu. Ya. Imam Barbahari yang wafat tahun 327 Hijriah sudah mengingatkan jauh-jauh hari zaman, berapa abad yang lalu. Ya, idza i'lam rahimakallah, unzur rahimakallah, lihat oleh kamu setiap orang yang berbicara dalam agama di zamanmu itu. Jangan tergesa-gesa untuk kamu ambil atau untuk kamu tolak. Sampai kamu periksa ada enggak seorang sahabat atau ulama terdahulu yang mendahului. Kalau tidak ada, buang jauh-jauh. Kalau ada, pegang. Itu Imam Barbahari Pak.
Kalau kita kan manhaj kayak ginian nih asing dan aneh. Sementara kita menganggap saya manhaj salaf. Tapi karena kurangnya pemahaman tentang hakikat manhaj salaf, akhirnya manhaj yang lain pun dilalap juga. Iya. Bahkan sebagian orang mengatakan apa? Oh, kalau masalah ibadah saya ikut yang ini, masalah akhlak saya ikut ini, masalah ini, masalah ikut ini. Ya akhi, emangnya para sahabat tidak mencukupi kita ya? Para sahabat sudah mencukupi kita dalam akidah, ibadah, manhaj, akhlak, muamalah. Semua perkara sudah dicukupi oleh para sahabat. Sudah cukup para sahabat. Ya. Nah ya akhwan Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah ya akhi, jadikanlah para sahabat sebagai apa? Parameter kita dalam memahami din. Allah. Jam berapa Kang? 15 menit lagi, Ustaz. 15 menit lagi. Allah Maha Besar, tidak memiliki kekurangan sama sekali. Allah tidak akan membuat kesalahan sedikit pun. Salah tidak ucapan ini? Manusia tidak ada yang sempurna. Tidak salah. Manusia itu memang tidak ada yang sempurna. Kalau kesempurnaan maksudnya di sini nggak pernah berbuat salah, memang manusia itu tempat berbuat salah. Yang mengucapkan itu siapa? Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti salah. Ya enggak? Rasulullah pernah berbuat salah enggak, Pak? Rasulullah pernah berbuat salah tapi tidak dibiarkan oleh Allah. Allah berfirman, "Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka." Muhammad mukanya apa? Bermuka masam dan berpaling karena datang kepadanya seorang buta. Ditegur sama Allah. Allah berfirman, "Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak?" Hai nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan? Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi Rasulullah maksum dalam menyampaikan risalah enggak mungkin salah. Iya. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, kalau yang dimaksud dengan manusia tidak ada yang sempurna, betul. Kalau dikatakan, bukannya Rasulullah bersabda, "Kamu la minar rijal katsir, walam yakmul minan nisa'il arba'ah." Lelaki yang sempurna banyak, kata Rasulullah. Sedangkan wanita yang sempurna hanya 4 saja. Itu gimana Ustaz? Berarti ada laki-laki yang sempurna. Ya akhi, kesempurnaan ini sifatnya relatif. Sifatnya apa? Ya, relatif. Maka dari itulah ya akhi, ucapan seseorang yang mengatakan manusia tidak ada yang sempurna, betul. Kalau dilihat dari sisi kesempurnaan Allah, karena Allah memang sempurna, tak akan pernah berbuat salah sekecil apapun. Tidak, Allah tidak pernah berbuat salah sedikit pun, Mbak. Iya. Ustadz, banyak jilbab cadar dibilang teroris. Terus kita harus gimana? Ya sabarlah. Mau gimana lagi, Pak? Mau ngelarang, kamu jangan sebut saya teroris ya. Nggak bakalan bisa. Sudah saya sebutkan Rasulullah aja disebut apa? Dukun, penyair, dan yang lainnya. Jadi sabar. Justru itu menambah dan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Insya Allah. Apakah benar jika mengatakan di alam semesta ini adalah makhluk kecuali Allah? Minta penjelasan karena yang saya tahu Al-Quran itu kan bukan makhluk. Karena Al-Quran memang berasal dari Allah dan ucapan Allah, maka pasti bukan makhluk. Maka semua yang berasal dari Allah bukan makhluk, karena Allah bukan
makhluk. Selain itu makhluk. Arasy makhluk dengan seluruh kesepakatan ulama. Arasy itu makhluk dengan kesepakatan seluruh ulama. Iya. Demikian pula kursi makhluk, malaikat makhluk. Surga dan neraka apa? Makhluk. Iya. Nah ini saudaraku sekalian, selain Allah makhluk. Yang berasal dari Allah bukan makhluk, yaitu Al-Qur'an. Bedanya manhaj salaf dengan manhaj tarwiyah apa sih Ustadz? Pak, salaf itu nggak pernah mengkotak-kotak orang suruh halakoh dengan satu murabi, Pak. Di tingkatan murabi ini, tingkat ada murabi lagi. Yang jadi murabi kakak kelas seniornya. Mana ada salaf seperti itu, Pak? Dalam Islam itu nuntut ilmu kepada orang alim ulama, bukan murabi. Makanya sistem seperti itu halakoh pakai murabi. No. Yang ini nggak boleh ngaji kepada yang lebih tingkatannya gini. Ini tidak pernah dikenal oleh salafus saleh. Salafus saleh ngaji ini ngaji ke sahabat ini. Siapapun dia ulama berilmu diambil ilmunya. Para tabiin begitu juga. Mereka tidak pernah memilah-milih. Saya lagi ikut halakohnya Ibnu Abbas, nggak boleh yang lebih tinggi. Mana ada manhaj seperti itu, Pak? Ya. Maka dari itulah ya akhwat Islam. Adapun kalau maksudnya begini, ini tingkatan pemula, jangan dulu naik ke tingkatan yang lebih tinggi dalam artian menuntut ilmu. Naam. Kalau seperti itu betul, karena tidak mungkin orang yang pemula langsung ke tingkatan yang lebih berat keilmuannya. Antum belum pernah belajar usul fikih, bahasa Arab, tahu-tahu duduk di majelis bahas kitab Bidayatul Mujtahid. Uyang, Pak. Bengong, siapa maksudnya ya? Kenapa? Karena bukan tingkatan antum. Iya. Terkadang aja ya, seorang doktor yang masya Allah ilmunya luar biasa, contoh Dr. Erwandi, kalau ngomong masalah fikih muamalah antum bengong. Maksudnya apa sih? Ya. Karena antum belum saatnya belajar, antum belum punya dasar misalnya. Sering terjadi seperti itu enggak? Sering terjadi. Maka kalau kita belajar harus dari dasarnya dulu. Fikih dasar, akidahnya dasar, kitab-kitab dasar, kuasadai. Dasarnya sudah dikuasai, naik. Kalau seperti na'am, ini sesuai dengan manhaj para ulama, sahih seperti itu. Adapun mengikatkan diri dengan sebuah halaqah tertentu, murabi tertentu dan yang lainnya, sama sekali bukan manhaj salaf. Orang yang beranggap tidak usah ikut manhaj, yang penting segala sesuatu ikut sunnah. Tanya ke dia, sunnah itu apa sih? Oh, sunnah itu yang berasal dari Rasulullah. Oke. Para sahabat lebih paham dari kamu atau siapa yang lebih paham tentang sunnah Rasul? Para sahabat atau kamu? Para sahabat. Ya udah, kenapa kamu nggak ikut pemahaman mereka? Oh, saya lebih paham dari para sahabat. Siapa kamu? Ya akhi, kalau ada orang berkata seperti itu, kita nggak butuh manhaj, yang penting itu ikut sunnah. Saya mau tanya, sunnah itu apa? Oke, yang berasal dari Rasulullah. Baik. Para sahabat mengamalkan sunnah tidak? Mereka justru generasi yang paling paham tentang sunnah. Paham nggak, Pak? Sekarang antum pahami hadis, sahabat pahami hadis. Siapa yang lebih benar pemahamannya? Sahabat. Makanya dari itulah, Pak, orang yang berbicara seperti ini karena enggak paham hakikat sunnah. Rasulullah menyebut khulafaur rasyidin sebagai sunnah tidak? Kata Rasulullah, fa innahu man ya'ish minkum, sesungguhnya di antara kalian yang hidup nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Apa kata Rasulullah? Fa'alaikum bisunnati dan sunnatul khulafa'ir rasyidin. Tuh lihat.
Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku. Apakah Rasulullah hanya mengatakan sunnahku saja? Hah? Tapi Rasulullah tambahkan apa? Dan sunnah khulafaur rasyidin. Dikemanakan tuh hadis? Yang paling faham dalam metode memahami sunnah itu para sahabat, akhi. Maka kalau ada orang berkata, enggak perlu manhaj, cukup sunnah. Baik, manhaj memahami sunnah gimana? Nah ini ya, akhi. Ya. Bagaimana jika kita berbeda pendapat dengan orang tua kita? Ya akhi, para sahabat menghadapi orang tua itu lembut banget. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, ibunya marah sampai ibunya bersumpah, saya tidak akan makan, tidak akan minum, kecuali kalau kamu kembali kepada agama nenek moyangmu. Akhirnya Sa'ad tetap menemani ibunya yang lagi demo. Dia mau gak mau makan, gak mau makan. Sampai Sa'ad berkata apa? Hai ibu, kalau engkau punya 100 nyawa dan 1 nyawa satu persatu melayang, aku tidak akan meninggalkan agama ini. Mendengar itu ibunya akhirnya makan juga. Lihat, kepada ibu yang non muslim, yang kafir saja begitu akhlaknya Sa'ad. Bagaimana kepada dia, ibu kita yang masih muslim, apalagi belum paham, kasihan dia. Iya. Maka lihat adab para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Saat ini saya kuliah di jurusan ilmu agama Islam di program studi. Saya banyak sekali hal yang melenceng dari manhaj salaf. Banyaknya fitnah, syubhat dan bid'ah. Berdosakah saya jika bertahan di sini? Saya merasa heran justru antum. Kok bisa ya bertahan di situ? Ya. Kalau kita lihat salafus soleh mana tahan, Pak? Mereka nggak tahan, Pak. Untuk duduk lama-lama di majelis ahli bid'ah itu nggak tahan mereka, langsung pergi. Dan sudah saya sebutkan tadi Imam Ahmad, dengan jauh-jauh lah Imam Ahmad. Sampai beliau apa? Untuk telinga, lah antum bukan ditutup, malah dibuka gede-gede. Syubhat masuk terus ke hati antum. Apa antum nggak khawatir? Hati antum lemah, akhi. Ilmu antum tuh tidak sekuat Imam Ahmad. Kuatkan iman. Jadi gimana dong Ustadz? Ya udah pindah aja lah. Ya, pindah fakultas, pindah kuliah. Kan ada di situ ada STI Ali bin Abi Thalib misalnya tuh di Surabaya, atau di STDI Jember, masya Allah. Kuliah di sana, masya Allah. Atau sekalian ke Madinah. Iya. Kalau kita berbeda manhaj dengan pasangan kita, gimana ya Ustadz? Akhi, dahulu antum waktu nikah, kenapa mau sama dia? Ya dulu saya nggak tahu Ustadz. Ya udah, tuh mikir sekarang. Dulu saya sama-sama tidak tahu, sekarang saya tahu. Saya harus berpikir bagaimana supaya istri saya tahu. Itu dong kalau antum sayang sama pasangan. Ini enggak, karena udah merasa ikut manhaj salaf, istri wah cret, wah kasihan nih akhi. Dia pun karena ketidakfahaman dia, apalagi wanita banyak lemah pemikirannya. Kan Rasulullah mengatakan di agama itu, wanita itu kurang akal dan agamanya. Antum sebagai orang yang sudah faham, coba ya berikan cara yang bagus dan menarik kepada istri. Jangan dengan suara keras, jangan dengan marah-marah, apalagi melotot. Jangan. Perlihatkan bahwa manhaj salaf itu manhaj yang indah. Sunnah itu indah. Lihat bagaimana Rasulullah mengajar orang yang bodoh, Pak. Lembut banget. Ada orang Arab Badui masuk ke masjid, kencing di masjid, bukan sholat, kencing. Rasulullah marah, melotot, enggak. Rupanya para sahabat yang marah. Mau dihentikan, Rasulullah bersabda apa? Biarkan. Biarkan dia kencing. Setelah selesai Rasulullah menyuruh 1 ember diguyurkan. Lihat lembutnya Rasulullah. Ada lagi sahabat yang baru masuk Islam, Pak. Pas sholat, di sampingnya ada yang bersin, haji, alhamdulillah. Dijawab, yarhamukallah. Muka para sahabat semua melotot ke dia, Pak.
Ngomong lagi, kenapa kalian pelototi aku? Setelah selesai sholat, kata sahabat ini apa? Demi Allah, aku tidak mendapatkan guru yang lebih baik dari Rasulullah. Demi Allah, beliau tidak mencaciku, tidak pula menghardiku. Beliau mengucapkan kepadaku dengan kata yang lembut, sholat tidak berhak dimasuki oleh kata-kata seperti itu. Lihat, ikuti manhaj Rasul. Ya. Dan para sahabat setelah itu melihat Rasulullah begitu, mengikuti gaya Rasulullah. Rasulullah lembut kepada orang bodoh, lembut. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum, maka dari itulah, apalagi sama pasangan antum, berusahalah untuk, ya, kalau memang beda manhaj, antum pahamkan. Ya, istriku sayang, ya, kenapa saya ikut kajian sunnah? Ini loh alasannya. Ini dalilnya, ilmiah, antum ilmiah dong. Hujahnya, qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabat, qala tabi'in, perkataan ulamanya. Kan kalau ilmiah enak, Pak, ya kan? Ini alasannya kenapa saya ikut sunnah. Ya, begitu. Baik, saya kira cukup. Billahi taufik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.